Ya, baik. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan fungsi dari manajemen keperawatan. Jadi kalau minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa fungsi atau prinsip dari manajemen keperawatan itu terdapat 4 konsep di dalamnya ya. Jadi ada fungsi planning, kemudian organizing, kemudian actuating, dan yang terakhir adalah controlling. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya mendapatkan tugas untuk bisa menyampaikan fungsi yang kedua, yaitu terkait dengan pengorganisasian. Ya, jadi konsep terkait dengan pengorganisasian dalam manajemen keperawatan. Oke. Jadi di sini ada definisi dari pengorganisasian, bahwa pengorganisasian itu adalah pengelompokan aktivitas ataupun pengelompokan penugasan dari suatu kelompok manajer dengan otoritas pengawasan dari setiap kelompok untuk menentukan cara dari pengkoordinasian aktivitas yang tepat dan unit lain. Ya, jadi baik itu fungsi pengelompokan dan pengorganisasian secara vertikal maupun horizontal. Ya, ini adalah definisi pengorganisasian menurut Swansburg tahun 2000. Oke. Kemudian proses pengkoordinasian itu bertujuan supaya kegiatan ataupun setiap pekerjaan itu dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan ataupun melalui orang lain. Ya, jadi ada 2 sasaran yang ingin dicapai di situ. Jadi sasaran efektif dan efisien. Kita lihat. Jadi dari asal katanya, efisien itu adalah memperoleh output terbesar dan dengan input kecil, yang digambarkan sebagai upaya melakukan segala sesuatu dengan benar. Kalau efektif itu adalah ketika sebuah kegiatan itu dilakukan dan dia bisa mencapai sasaran organisasi ataupun tujuan awal yang sudah ditetapkan. Ya, jadi dalam kata lain bahwa efisien itu dikaitkan dengan bagaimana penggunaan sumber daya yang dilakukan atau yang diperlukan supaya organisasi itu bisa berjalan. Ya. Dan dengan tujuan lain adalah supaya sumber daya yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak terjadi sebuah kemubaziran sumber daya atau ada penggunaan sumber daya yang sia-sia gitu ya. Jadi itu adalah definisi dari efisien. Nah, sedangkan efektif di sini itu kaitannya adalah dengan hasil akhir ataupun penerapan dari sasaran ataupun pencapaian dari sasaran organisasi. Ya, jadi kalau efisien adalah kaitannya dengan bagaimana sumber daya yang ada itu bisa digunakan dengan baik. Kalau yang efektif itu adalah bagaimana sebuah sasaran ataupun tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Oke. Nah, proses pengorganisasian itu dapat ditunjukkan dengan langkah-langkah berikut. Jadi yang pertama adalah perlu proses pemerincian seluruh pekerjaan. Jadi kira-kira dalam suatu organisasi atau dalam satu institusi, misalkan dalam satu ruang rawat inap ya, ada organisasi yang dipimpin oleh kepala ruang, maka perlu dirincikan dulu kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang ada di unit tersebut ataupun bangsal tersebut. Nah, setelah sudah dirincikan, baru kemudian kita perlu untuk melakukan pembagian beban kerja. Ya, jadi misalkan ketua tim mendapatkan pekerjaan apa, kemudian perawat pelaksana mendapatkan pekerjaan atau tugas apa, itu harus ada pembagian yang jelas antara kepala ruang, ketua tim, dan perawat pelaksana. Kemudian setelah itu perlu pengadaan dan pengembangan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Nah, jadi
Supaya proses pengkoordinasian pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik, perlu sebuah mekanisme atau perlu sebuah sistem. Dengan kata lain, ketika sudah jelas pembagiannya, tadi di proses sebelumnya ada pembagian beban kerja, ketika pembagiannya sudah jelas, maka perlu disistemkan atau perlu ada mekanisme yang jelas. Misalkan dengan membuat sebuah daftar tupoksi ataupun daftar penugasan dari setiap tingkatan ataupun 3 jenis keperawatan tadi ya, dari kepala ruang, katim, dan perawat pelaksana. Apa-apa saja tugasnya harus dituliskan dengan jelas, misalkan didokumenkan dengan jelas. Nah, itu salah satunya dengan proses mekanisme, dan perlu ada proses koordinasi di dalamnya ya. Jadi 3 rangkaian ini secara garis besar langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke. Kemudian untuk fungsi pengorganisasian itu adalah sebuah proses untuk kita bisa mensinkronkan atau sebuah alat untuk kita bisa memadukan apa yang kita punya atau input yang kita punya supaya bisa berfungsi dengan baik. Ya, jadi dari personil atau man-nya, manusianya. Kemudian bagaimana dengan keuangan, money ataupun finansial yang ada. Kemudian material yang ada serta tata cara. Ya, jadi keempat fungsi ataupun input ini itu perlu sebuah sinkronisasi. Perlu sebuah keterpaduan supaya bisa digunakan untuk pencapaian tujuan organisasi. Oke. Kemudian ada manfaat. Apa saja manfaat dari pengorganisasian? Yang pertama adalah pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok. Nah, karena sudah ada pengorganisasian, jadi setiap penugasan dari setiap orang ataupun divisi atau unit tertentu itu sudah jelas gitu ya. Jadi wewenang tugas dan wewenangnya sudah jelas. Hubungan organisatoris antar orang-orang di dalam organisasi tersebut melalui kegiatan yang dilakukannya. Ya, jadi dengan kita mengkoordinasikan semua pekerjaan dengan baik, ya kita juga membina sebuah hubungan yang baik antar orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian manfaat pendelegasian wewenang. Nah, penting ya, ada sebuah proses mendelegasikan. Kemudian untuk pemanfaatan staf dan fasilitas fisik. Nah, tadi di slide sebelumnya juga sudah kita singgung bahwa memang fungsi sebuah pengkoordinasian itu adalah melakukan sinkronisasi atau proses memadukan. Oke, ada 5 elemen dari pengorganisasian ya. Jadi ada sentralisasi dan desentralisasi, ada delegasi of authority, kemudian ada rentang kendali, ada division of service dan departmentation ya yang kelima. Kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu terkonsentrasi terhadap pengambilan keputusan dan tindakan pada level manajemen tertinggi. Ya, jadi sentral, sifatnya adalah sentral. Jadi proses pengambilan keputusan, proses penentuan tindakan yang dilakukan dalam organisasi itu semuanya terpusat dalam manajemen tertinggi dari organisasi ataupun institusi tersebut. Sedangkan yang desentralisasi itu ada delegasi dan pemberian otoritas secara konsisten kepada bawahan untuk menunjukkan kinerja. Nah, jadi beda ya. Kalau yang sentralisasi ya semuanya terpusat pada atasannya. Yang untuk desentralisasi ada proses delegasi di situ. Jadi ada proses kita menyerahkan sebuah wewenang ataupun penugasan kepada bawahan. Gitu ya, itu yang desentralisasi. Nah, apa saja keuntungan sentralisasi? Keuntungannya memberikan kekuatan dan prestis bagi manajer.
Ya, karena semuanya kekuatannya atau pusatnya adalah dari manajer sebagai kekuasaan tertinggi dari institusi tersebut. Meningkatkan keseragaman dari kebijakan, praktek dan pengambilan keputusan. Ya, karena kenapa seragam? Karena sumbernya satu, ya kan, dari satu orang ataupun dari satu manajer. Meminimalkan duplikasi dari fungsi, meminimalkan prosedur controlling dan praktek yang berlebihan. Nah, ini keuntungannya. Sedangkan kekurangannya, yang pertama adalah terabaikannya fungsi untuk manajer tengah dan menurunkan motivasi untuk membimbing secara langsung. Jadi kalau di pertemuan pertama kan kita sudah belajar kemarin ya. Jadi ada tingkatan manajerial, ada manajerial bawah, ada yang di tengah, ada yang manajerial atasan. Nah, ketika sentralisasi ini berpusat pada manajerial atasan, maka manajerial yang tengah itu cenderung pasif. Ya, karena semua fungsi sudah dijalankan oleh manajerial yang atas, sehingga menjadi sebuah kekurangan adalah manajerial tengahnya itu kurang motivasi dan fungsinya bisa terabaikan. Supervisor keperawatan sebagai penghubung dari kabit keperawatan dan manajer level pertama. Ya, jadi ini adalah keuntungan dan kekurangan dari proses sentralisasi. Nah, kemudian desentralisasi. Kalau tadi desentralisasi ada proses delegasi kepada bawahan. Keuntungannya adalah meningkatkan moral dan hubungan interpersonal. Ya, jadi hubungan antara atasan dan bawahan juga semakin baik karena proses hubungan di situ, proses delegasi di situ juga dilakukan dengan frekuensi yang sering gitu ya, maka hubungan moral pun juga ada semakin meningkat. Mengurangi kegiatan administrasi harian, membuat pengambilan keputusan menjadi action, kemudian mengembangkan manajer pertengahan ya, jadi di sini manajer tengahnya jadi lebih aktif, kemudian meningkatkan antusiasme dan koordinasi bagi pegawai, memfasilitasi tindakan oleh manajer tingkat pertama serta meningkatkan koordinasi terutama untuk pelayanan. Ya, kemudian ada beberapa kerugian. Salah satunya manajer tertinggi akan merasa berkurangnya status karena ada proses delegasi kan tadi ya. Jadi dia merasa bahwa memang bisa saja merasakan bahwa fungsinya jadi agak berkurang karena beberapa fungsi yang mungkin seharusnya dilakukan oleh manajer tertinggi malah didelegasikan kepada bawahannya. Manajer mungkin tidak akan secara penuh menggunakan personil yang berkualitas, bisa meningkatkan biaya manajer dan memerlukan staf yang banyak karena tadi pembagian tugas. Ada overlapping dan duplikasi. Ya, bisa ada overlapping dan duplikasi ini maksudnya adalah karena yang mengerjakan berbagai-bagai ataupun banyak orang, maka nanti kemungkinan untuk pekerjaan itu terduplikasi bisa terjadi. Oke, nanti silahkan ini bisa dibaca lagi untuk materinya untuk poin ini. Oke, yang kedua elemennya itu adalah delegation of authority. Jadi proses menugaskan pekerjaan dari level atas ke bawah atau dari atasan kepada bawahan dan memberikan orang itu wewenang. Ya, ini adalah definisi dari proses delegasi. Wewenang atau authority dan kekuasaan atau power dipergunakan oleh orang yang memiliki posisi dalam suatu organisasi. Ya, jadi ketika kita melakukan sebuah proses delegasi, elemen yang kedua ini, maka perlu untuk kita melihat kekuatan ataupun wewenang ataupun kemampuan dari bawahan kita yang ingin kita berikan delegasi. Ya, itu penting. Jadi prosesnya adalah melihat wewenang dan kekuasaan. Oke. Kemudian delegasi tadi itu kaitannya adalah dengan pembagian kerja. Tujuan dari pembagian kerja itu adalah untuk mencapai tujuan di mana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Jadi ada proses sinergi.
Ya, jadi tujuan atau pekerjaan itu di-sharingkan supaya pembagian kerjanya itu bisa diselesaikan ya dengan kerja dari tim tersebut. Kemudian tiang dasar pengorganisasian adalah pembagian kerja atau division of labor. Ya, jadi ketika proses pengorganisasian itu memerlukan sebuah pembagian kerja. Ya, jadi tadi di awal kita baca bahwa definisinya adalah bagaimana kita bisa mengkoordinasikan sebuah pekerjaan untuk pencapaian tujuan. Nah, itu adalah fungsi atau tiang dasar dari sebuah proses pengorganisasian. Intinya adalah ada proses pembagian kerja. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian. Nah, kita memberikan kepercayaan penuh. Ya, jadi harus dipercayakan kepada si bawahan bahwa dia bisa melakukan hal tersebut. Dukung langkah atau keputusan yang diambil oleh bawahan. Berikan masukan bila terjadi penyimpangan. Jangan bicarakan berulang-ulang kesalahan yang dilakukan. Ya, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses delegasi. Oke. 5 delegasi yang benar. Ya, 5 delegasi yang benar. Jadi yang pertama adalah tugas, right text. Jadi tugasnya harus juga benar. Kemudian right circumstance, itu maksudnya adalah lingkaran. Lingkaran dari penugasan itu pun juga harus benar. Jangan sampai ketika kita melakukan delegasi ternyata orang yang kita berikan delegasi ini di luar dari lingkaran organisasi kita, di luar dari institusi kita misalkan gitu, ataupun di luar dari unit kita, itu tidak boleh ya. Jadi berada dalam sebuah lingkaran ataupun anggota yang benar. Kemudian yang ketiga, benar orangnya ataupun tepat orangnya. Ya, jadi benar-benar kita tahu bahwa dia memiliki kompetensi ataupun kemampuan untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan komunikasi langsung yang benar. Ya, jadi harus jelas juga petunjuknya dan perintahnya harus benar. Yang kelima, supervisi dan evaluasi yang benar. Ya, jadi ketika kita melakukan delegasi penting untuk harus ada proses supervisi dan proses evaluasi. Nah, beberapa jenis tugas yang bisa didelegasikan, yang pertama adalah tugas-tugas rutin harian, kemudian proses pengumpulan informasi, kemudian perwakilan meeting, ada rapat misalkan bisa. Kemudian tanggung jawab di masa mendatang. Bisa ya, ini adalah 4 penugasan umum yang bisa kita lakukan kegiatan delegasi. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi ketika ada proses delegasi ya kita menentukan dulu tugasnya apa ya. Kemudian ketika kita sudah tahu tugasnya, kita decide on the delegate. Jadi kita memutuskan untuk melakukan delegasinya, termasuk di dalamnya memutuskan kepada siapa kita akan melakukan delegasi. Kemudian determine the text. Jadi kita menentukan kira-kira penugasan-penugasan mana yang tepat. Ataupun dengan kata lain, di dalam proses ini ada proses apersepsi di situ. Ada proses persamaan persepsi antara orang yang mendelegasikan dengan orang yang diberikan delegasi. Kemudian reach an agreement ya. Jadi ketika sudah ada proses apersepsi harus ada sebuah keputusan, kesepakatan dari kedua pihak. Kemudian ketika itu perlu dilakukan monitor terkait dengan performa dan kemampuan ataupun skill. Yang terakhir adalah pentingnya sebuah proses feedback. Apakah penugasan yang didelegasikan sudah dilakukan dengan baik? Itu perlu proses feedback di situ. Ya, ini adalah mekanisme dari sebuah proses delegasi. Nah, yang ketiga adalah rantai kendali. Prinsipnya adalah kesatuan komando. Ya, jadi penting untuk kita bisa
memiliki satu komando, termasuk di dalam fungsi pengorganisasian ini. Harus satu pimpinan, satu rencana, kemudian satu sumber, termasuk dengan satu perintah, satu komando, ya. Jadi tidak banyak yang mengeluarkan suara, gitu ya. Ketika komandonya banyak, pasti akan bawahan pun juga akan menjadi bingung. Maka perlu ataupun penting untuk kita memperhatikan rantai kendali, ya. Jadi nanti silahkan prinsip-prinsip tentang rantai kendali ini bisa dibaca kembali untuk materinya. Yang keempat kita lanjutkan adalah division of service. Ya, jadi terkait dengan divisi dari pelayanan. Tiap orang harus dapat menampilkan suatu fungsi kepemimpinan tunggal, minimal menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Membagi kegiatan besar yang akan didistribusikan di antara beberapa orang. Ya, jadi ini yang keempat, division of service. Nah, ini keuntungannya. Keuntungannya adalah memungkinkan karyawan untuk menguasai tugas dengan keterampilan yang maksimal, waktu dan usaha yang minimum. Sedangkan kerugiannya bisa menciptakan banyak kerja yang terlalu spesialistik, masalah individual muncul dari divisi kerja, bisa meningkatkan absentisme sampai kepada tingginya turnover. Ya. Oke, kemudian yang kelima adalah departementasi. Departementasi ya, jadi bagaimana kita memilah-milah sebuah unit itu by departemen. Jadi kita lihat dulu apa yang harus kita perhatikan dalam tipe-tipe departemen, menentukan departemen, jadi bagaimana pelayanannya, kemudian bagaimana waktu yang dibutuhkan, kemudian bagaimana derajat dari penyakit dari pasien-pasien yang dikelola misalkan, kemudian bagaimana fungsi, lokasi, serta perlu melihat untuk pasiennya. Nah, ini adalah tipe-tipe departementasi yang perlu diperhatikan. Nah, struktur organisasi. Di dalam pengorganisasian itu juga kaitannya lekat dengan struktur organisasi. Ya, saya rasa juga Bapak Ibu di sini sudah masuk ke dalam satu struktur organisasi, bahkan lebih yang ada di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Intinya adalah struktur organisasi itu harus menggambarkan bagaimana organisasi itu dapat mengatur dirinya sendiri, bagaimana mengatur hubungan antar orang dan antar kelompok. Ya, kemudian struktur organisasi itu berkaitan dengan tujuan, sebab struktur organisasi itu adalah cara organisasi itu untuk bisa mengatur dirinya agar bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ya. Nah, struktur organisasi itu unik dari setiap organisasi, ya, jadi bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan ataupun tujuan dari organisasi tersebut. Apa faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi? Yang paling utama pasti adalah tujuan, ya, tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian teknologi-teknologi yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Kemudian ketersediaan sumber daya manusianya atau human-nya atau manusia pekerjanya, serta seberapa besar ukuran dari organisasi tersebut. Ya, semakin besar organisasinya, maka struktur organisasinya pun bisa lebih kompleks, gitu ya. Nah, ini jadi kita lihat bahwa di dalam bagian organisasi itu harus menggambarkan 5 aspek utama. Yang pertama adalah pembagian kerja yang jelas. Kemudian manajer dan bawahan atau rantai perintah pun juga digambarkan dengan jelas. Tipe pekerjaan yang dilaksanakan seharusnya juga dimasukkan. Kemudian ada pengelompokan dari segmen-segmen pekerjaan dan pemaparan dari tingkatan manajemen yang jelas. Nah, ini ada beberapa bentuk bagan organisasi, ya. Ada yang bentuknya piramid, ya. Jadi misalkan dari piramid ini
dari kepala ruang, misalkan di satu ruang rawat inap, kepala ruang ada 2 ketua tim, kemudian masing-masing tim terdiri dari 2 pelaksana, perawat pelaksana. Misalnya begitu ya. Kemudian di bawahnya ada yang bentuk vertikal, terdiri dari 3 divisi yang membawahi dari ketua organisasi tersebut. Nah, ada juga yang bentuknya horizontal. Ya, jadi dia menyamping gitu ya. Jadi bentuknya menyamping. Kemudian ada yang seperti bagan lingkaran. Ya. Bentuk-bentuknya tergantung dari kebutuhan masing-masing institusi atau organisasi tersebut. Nanti silahkan bisa dikembangkan. Oke. Baik, Bapak Ibu, nanti silahkan untuk diskusi. Setelah Bapak Ibu melihat ataupun menyaksikan video ini, bisa dimasukkan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Nanti akan saya coba untuk kita bisa berdiskusi secara online apabila ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat sore.